Semoga sehat selalu ya teman-teman di rumah. Sehat, semangat juga, ceria juga. Di rumah maupun di sekolah maupun pekerjaan teman-teman ya, selalu jaga protokol kesehatan ya. Betul. Sama pakai masker. Iya. Wah. Kita Kita ngapain? udah lama banget nggak memuji Tuhan bareng-bareng, nggak mendengarkan firman. Iya, benar banget. Ya meskipun kita lewat online gini ya, kita tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Ya, semoga nggak luntur lah. Kita harus happy. Ya. Nah, di sini kita mau memperingati ya, Kak Tifa, Memperingati hari besar Kristen, yaitu Paskah, Pentakosta, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. dengan tema berani bertindak untuk pertumbuhan iman. Yeay. Sore. Oke, teman-teman, untuk meramaikan acara kita pada hari ini, kita mau nyanyi dulu nih. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Pelangi Kasih-Nya. Cekidot. Oke, teman-teman, kita udah memuji Tuhan ya tadi. Ini tadi memuji Tuhannya semangat nggak ya kira-kira? Harusnya semangat sih, Harusnya semangat kan? Iya. Wih. Terus sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini yang akan dipimpin oleh Mbak Kristi. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah kami untuk memperingati Hari Besar Kristen. Bapak, tolong sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami dalam memuji nama-Mu, dalam mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita mau berbincang-bincang, teman-teman. Tentang apa nih? Tentang apa ya, Mbak Kristi ya? Masih ingat nggak tema kita tadi? Coba apa, Mbak? Ya ampun, aku ngelek. Udah. Tema kita hari ini kan berani bertindak untuk pertumbuhan iman. Nah, contoh berani bertindak untuk pertumbuhan iman itu seperti apa sih Mbak Kristi, menurut Mbak Kristi? Contoh berani bertindak untuk pertumbuhan iman. Oke. Kalau saya yang Mbak Tifa,
Berani bertindak untuk pertumbuhan iman. Kalau saya, untuk menumbuhkan iman saya ini, saya mencoba untuk melakukan hal-hal baik, Mbak Tiff. Untuk apa ya? Untuk berbuat baik pokoknya sama sesama kita, agar ya baik. Ya agar imannya juga tumbuh gitu ya. Iya, pokoknya dari kita bisa berani bermanfaat berbuat bagi baik. sekitar kita pokoknya. Gitu. Kalau Mbak Tifa apa nih? Aduh, kalau saya berani bertindak untuk pertumbuhan iman itu lebih ke kita meskipun di lingkungan manapun gitu harus berani berperilaku sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajar, kayak berbuat baik, terus juga kayak bagi berkat ke sesama lah gitu. Sama hampir sama seperti yang disampaikan Mbak Kristi tadi. Gitu kayak. Pokoknya kita berbuat baik di masyarakat. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Tidak keluar jalur ya, Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nah, benar. 1, 2, 3. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bersekutu dan bersukacita bersama-sama dalam ibadah kali ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, namun tidak mengurangi semangat kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dulu untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai kami di tempat kami masing-masing untuk bisa mengikuti ibadah online ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau mampukan kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya yang Engkau kehendaki saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diberi judul Berani Bertindak untuk Pertumbuhan Iman. Sebelumnya saya akan menceritakan sebuah ilustrasi tentang keberanian bertindak. Ketika itu di suatu les berenang ada seorang yang
takut untuk belajar berenang, takut untuk masuk ke dalam kolam karena takut tenggelam, bahkan sampai membuat sang pelatih bingung untuk meyakinkan orang tersebut untuk mau masuk ke dalam kolam renang. Sampai akhirnya, dengan kemauannya dan keinginannya yang tinggi untuk bisa berenang, orang itu memberanikan diri untuk mulai turun ke dalam kolam renang. Sampai akhirnya ia bisa mengalahkan ketakutannya sendiri dan ia bisa mewujudkan keinginannya untuk bisa berenang. Nah, teman-teman, dari cerita singkat atau ilustrasi singkat tadi, kita bisa belajar untuk bisa berani mengambil sebuah tindakan untuk sebuah pencapaian yang kita inginkan, bagaimanapun resiko di belakangnya. Lalu untuk masuk lebih dalam ke firman kita hari ini, mari kita buka dulu firman Tuhan yang diambil dari Yosua 1 ayat 9. Mari kita baca secara bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Lalu bagaimana iman kita bisa bertumbuh dengan kita berani bertindak, atau bagaimana kita bisa berani bertindak untuk pertumbuhan iman kita? Dua pertanyaan ini memiliki makna yang hampir sama, bahkan sama. Yang tentunya, berani dan iman memiliki keterkaitan yang kuat, yang jika keduanya saling seimbang atau saling melengkapi, tentunya membuat hidup kita penuh berkat. Contohnya seperti di cerita atau di ilustrasi tadi, seorang yang awalnya takut untuk berenang tapi punya keinginan untuk bisa berenang, akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kolam renang. Nah, sama halnya dengan ketika kita berani bertindak di jalan Tuhan, tentunya iman kita akan bertumbuh karena ada keyakinan kuat dalam diri kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita bagaimanapun kondisi kita. Tuhan senantiasa turut andil dalam setiap proses yang kita jalani untuk berubah menjadi lebih baik. Pertanyaannya, mengapa kita harus berani bertindak bersama Tuhan? Sebab Tuhan tidak akan membiarkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya sampai jatuh dan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Setiap langkah kita sebagai anak-anak Allah adalah langkah yang ditetapkan Tuhan. Setiap langkah orang percaya adalah langkah yang tidak pernah dapat dihentikan oleh apapun dan siapapun juga. Nah, teman-teman, mari kita dorong diri kita untuk terus berani bertindak bersama Tuhan, tetap memiliki komitmen untuk terus setia dan melayani Tuhan, dan terus maju untuk semakin mengalami pertumbuhan dalam iman. Percayalah, setiap satu langkah ke depan, ada Tuhan yang selalu menyertai dengan kekuatannya. Jangan angkuh dengan keberhasilan yang telah kita capai, dan merasa bahwa keberhasilan itu hanya karena usaha kita sendiri. Dan jangan menyerah dengan proses yang berat yang sedang kita alami sekarang. Karena sebuah keberhasilan terjadi bukan hanya karena usaha dan kerja keras kita sendiri, tetapi juga karena pertolongan dari Tuhan. Dan proses berat pun saat ini adalah proses dari Tuhan untuk nantinya bisa berbuah keberhasilan dari Tuhan juga. Kiranya setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini tentang berani bertindak untuk pertumbuhan iman, kita sama-sama dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari ke depannya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Selamat bertumbuh dalam iman. Tuhan memberkati. Sekian firman dari saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Yunda yang sudah memberikan firman Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, kita dengarkan hari ini dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, berani bertindak untuk pertumbuhan iman menurut teman-teman itu gimana sih? Coba dong komen di bawah ini menurut ya. versi teman-teman ya. Tunggu ya. Tunggu. Oke. Selanjutnya kita mau menanggapi firman. Kita mau nyanyikan lagu Kukan Terbang.
nggak terasa nih teman-teman, udah di penghujung acara ibadah hari ini. Ya, betul. Nah, kita juga mau ngingetin buat teman-teman untuk selalu patuhi protokol kesehatan sama 3M ya. Apa ayo, itu? 3M apa ya? aja? Ya. Apa aja Kak Tifa? Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, terus juga memakai masker. Pokoknya dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk pakai masker. Oke, betul banget. Sama bawa hand sanitizer ya kalau Betul. pergi kemana-mana. Sama ada info nih Kak. Oh, ada info apa nih, Mbak Kristi? Informasi yang menarik nih. Wah, Jadi apa tuh? kita mau ngadain lomba nih, lomba menghias telur. Terus untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan diinformasikan ke grup PA kita ya teman-teman. Jadi ditunggu saja informasinya. Tuh. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau doa syafaat yang dipimpin oleh Mbak Tifa. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan yang makasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati acara kami pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, menteri dan juga segenap yang membantu supaya bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Tidak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki yang cukup, agar supaya di setiap aktivitas mereka ya Tuhan, Engkau selalu menyertai. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesabaran, Engkau juga berikan kemampuan agar segera mendapatkan pekerjaan. Bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin masih mencari sekolah yang baru ya Tuhan, Tuhan kiranya persiapkan diri mereka supaya dapat melaksanakan ujian dan juga segala persiapan yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah yang baru. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesabaran juga. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang mungkin saat ini belum bisa berkumpul bersama kami dalam acara ini ya Tuhan. Tuhan kiranya sembuhkan dari perantara obat-obatan. Dan juga kami berdoa untuk pandemi ya Tuhan. Tuhan kiranya segera usaikan pandemi ini supaya kami dapat berkumpul, bertemu lagi, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu secara langsung ya Tuhan. Tuhan kiranya selalu kuatkan kami, Tuhan berikan kami kesehatan ya Tuhan, agar supaya kami juga dapat mencegah datangnya COVID-19 di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman udah ngikutin Yeay. ibadah kita dari awal sampai akhir. Akhirnya. Sampai jumpa di Next. pertemuan selanjutnya Yes. di masa yang akan datang. Yang tidak tahu kapan, tapi Oke. tunggu saja ya teman-teman. Oke. Ya, Dadah.